bagaimana terjadi perang di Eropa antara Rusia dan Ukraina. Itu merubah banyak sekali konstelasi baik itu politik maupun ekonomi. Dan secara ekonomi ini mempengaruhi hampir semua negara di dunia ini. Oleh karena itu ketenangan, ketentraman, peluangan waktu, kesehatan menjadi barang yang mahal ya. Nah, kita bersyukur pada hari ini kita diberikan kesehatan, kelapangan dan keluangan waktu. Mudah-mudahan rasa syukur kita ini kita mampu mengemban amanah kesehatan dan keluangan waktu ini untuk suatu kegiatan atau aktivitas yang bermanfaat ya. Nah, siang hari ini kita melakukan sebuah aktivitas yang bermanfaat yaitu belajar dan mengkaji keilmuan yang mana berikutnya akan kita terapkan ya. Hari ini kita akan mendalami lebih jauh tentang ilmu. Ilmu itu sendiri seperti apa sih sebetulnya? Karena kalau kita belum memahami konsep ilmu, itu menjadikan kita agak tidak fokus dalam belajar atau bingung dalam memahami ilmu itu apa gitu ya. Nah, siang ini kita akan bahas ilmu itu. Tapi sebelum bahas ilmu itu, siapa yang mau jadi co-host untuk presentasi? Untuk saya bikin sebagai co-host. Rizky Tama, Pak. Rizky Tama ya. Oke, saya cari Rizky Tama. Oke, Rizky Tama jadi co-host ya. Ya, silakan Rizky Tama untuk memaparkan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Hermansyah. Saya sebagai moderator dari kelompok 3. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita, Dr. Daduk Mansur, STMM yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk presentasi kali ini. Izinkan saya memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama ada Bella Rahma Sipa, yang kedua ada Lutfi Amelia Ivana, yang ketiga Muhammad Ihsanuddin, yang keempat ada Muhammad Ilham Ali Madsuki, yang kelima saya sendiri Risman Hermansyah, yang keenam ada Rizky Tama Wibowo, dan yang terakhir ada Rizkon Pratama. Selanjutnya, lalu akan dipaparkan, presentasi kali ini akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yang pertama, definisi pengetahuan adalah persepsi subjek, manusia atau objek, real, dan gaib atau fakta. Ilmu pengetahuan yaitu kumpulan pengetahuan yang benar disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku, universal dan dapat diuji, diverifikasi kebenarannya. Ilmu pengetahuan bukan satu, melainkan banyak. Kedua, bersifat terbuka, dapat dikritik, berkaitan dalam memecahkan masalah. Yang selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Selanjutnya, jadi filsafat ilmu pengetahuan mempelajari esensi atau hakikat ilmu pengetahuan tertentu secara rasional. Filsafat ilmu pengetahuan atau cabang filsafat yang mempelajari teori pembagian ilmu, metode yang digunakan dalam ilmu
ilmu tentang dasar kepastian dan jenis keterangan yang berkaitan dengan kebenaran ilmu tertentu. Filsafat ilmu pengetahuan disebut juga kritik ilmu, karena historis kelahirannya disebabkan oleh rasionalisme, dan otonomisasi dalam mengertikan dogma dan tahayul. Next. Pembangunan filsafat ilmu pengetahuan tertentu. Jika ilmu pengetahuan tertentu dikaji dari ketiga aspek ontologi, epistemologi, dan asionologi, maka perlu mempelajari esensi atau hakikat, yaitu inti atau hal yang pokok atau intisari atau dasar atau kenyataan yang benar dari ilmu tersebut. Contohnya, pembangunan filsafat ilmu teknik perlu menelusuri dari aspek. Ontologi adalah eksintesis keberadaan dan esensi keberartian ilmu-ilmu keteknikan. Epistemologi adalah metode yang digunakan untuk membuktikan kebenaran ilmu-ilmu keteknikan. Asionologi adalah manfaat dari ilmu-ilmu keteknikan. Next. Definisi ontologi. Ontologi merupakan kata yang berasal dari Yunani, yaitu ontos dan logos. Ontos artinya yang ada, dan sedangkan logos adalah ilmu. Maka ontologi merupakan ilmu tentang keberadaan. Ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada, baik berupa realitas fisik maupun metafisik. Selanjutnya akan dibawakan oleh Bella. Aspek ontologi. Aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara A. metodis, menggunakan cara ilmiah, B. sistematis, saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan, C. koheren, unsur-unsur tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan, D. rasional, harus berdasar pada kaidah berpikir yang benar logis, komprehensif, melihat objek tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, melainkan secara multidimensional atau secara keseluruhan, holistik. F. radikal, diuraikan sampai akar personalnya atau esensinya. G. universal, muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Next. Contoh sederhana yaitu ontologi kursi. Ontologi kursi adalah realitas tentang kursi. Dengan kata lain, ontologi menjawab pertanyaan tentang apa sebenarnya realitas hakiki dari kursi. Realitasnya ialah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang kursi. Begitu banyak bentuk atau model-model kursi. Namun ide tentang kursi ilmiah yang membuat kita tetap mengenali bahwa itu adalah kursi meskipun bentuknya kadang berubah-ubah. Next. Definisi epistemologi. Secara bahasa, epistemologi berasal dari kata episteme dan logos. Masing-masing artinya episteme adalah pengetahuan, sedangkan logos berarti ilmu atau teori. Epistemologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang ilmu pengetahuan, yaitu berupa asal mula atau sumber pengetahuan, struktur, metode, dan kevalidan pengetahuan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ihsan. Untuk definisi epistemologi, aspek epistemologi. Epistemologi juga disebut teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran pengetahuan atau kepercayaan. Nah, untuk menemukan kebenaran dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menemukan kebenaran dari masalah. Yang kedua, pengamatan dan teori untuk menemukan kebenaran. Yang ketiga, ada pengamatan dan eksperimen untuk menemukan kebenaran. Yang keempat, falsification atau operationalism, experimental operation atau operation research. Yang kelima, konfirmasi kemungkinan untuk menemukan kebenaran. Yang keenam, ada metode hipotiko atau deduktif. Yang ketujuh, induksi dan presuposisi atau teori untuk menemukan kebenaran fakta. Next. Untuk memperoleh kebenaran, perlu dipelajari teori-teori kebenaran.
Beberapa alat atau tools untuk memperoleh atau mengukur kebenaran ilmu pengetahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada rasionalisme atau penalaran manusia yang merupakan alat utama untuk mencari kebenaran. Yang kedua ada empirisme atau alat untuk mencari kebenaran dengan mengandalkan pengalaman indera sebagai pemegang peranan utama. Selanjutnya ada logical positivism, menggunakan logika untuk menumbuhkan kesimpulan yang positif benar. Selanjutnya ada pragmatis, nilai akhir dari suatu ide atau kebenaran yang disepakati adalah kegunaannya untuk menyelesaikan masalah-masalah praktis. Ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang dinamis, tersusun sebagai teori-teori yang saling mengkritik, mendukung, dan bertumpu untuk mendekati kebenaran. Next. Teori. Teori merupakan pengetahuan ilmiah mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari suatu disiplin ilmu dan dianggap benar. Teori biasanya terdiri dari hukum-hukum, yaitu pernyataan atau statement yang menjelaskan hubungan kasual antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya ada teori memerlukan tingkat keumuman yang tinggi, yaitu bersifat universal supaya lebih berfungsi sebagai teori ilmiah. Lalu ada 3 syarat utama teori ilmiah. Yang pertama harus konsisten dengan teori sebelumnya. Yang kedua harus cocok dengan fakta-fakta empiris. Yang ketiga dapat mengganti teori lama yang tidak cocok dengan pengujian empiris dan fakta. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Berikutnya, lanjutnya. Beberapa istilah yang biasa digunakan dalam komunikasi ilmu pengetahuan. 1. Ada aksioma atau pernyataan yang diterima tanpa pembuktian karena telah terlihat kebenarannya. 2. Ada postulat, suatu pertanyaan yang diterima benar semata-mata untuk keperluan berkomunikasi. 3. Ada presumsi, suatu pernyataan yang disokong oleh bukti atau percobaan meskipun tidak konklusif dianggap sebagai benar, walaupun kemungkinannya tinggi bahwa pernyataan itu benar. 4. Ada asumsi atau suatu pernyataan yang tidak terlihat kebenarannya maupun kemungkinan benar tidak tinggi. Selanjutnya, filsafat ilmu pengetahuan selalu memperhatikan dinamika ilmu, metode ilmiah, dan ciri ilmu pengetahuan. 1. Ada dinamis. Dengan aktivitas atau perkembangan pengetahuan sistematik dan rasional yang benar sesuai fakta. Terus dengan prediksi dan hasil, ada aplikasi ilmu teknologis, dinamika, perkembangan karena ilmu pengetahuan bersimbios dengan teknologi. Kedua, ada metode ilmiah dengan berbagi ukuran riset yang disesuaikan. Ketiga, ada ciri ilmu. Perlu memperhatikan 2 aspek, yaitu sifat ilmu dan klasifikasi ilmu. Selanjutnya, ada sifat ilmu. Sifat ilmu terdiri dari sistematik, konsisten, eksplisit, dan ilmiah. Konsisten adalah atau antara teori satu dengan yang lain dan tak bertentangan. Eksplisit atau disepakati dapat secara universal bukan hanya di kalangan kecil. Dan ilmiah atau benar, pembuktian dengan metode ilmiah. Salah satu klasifikasi ilmu. Ada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terdiri dari ilmu alam dan ilmu moral. Ilmu alam ilmu alam atau dalam kurung natural Wissenschaft atau eksta, dan ilmu moral atau ilmu sosial dan ilmu humaniora. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya Muhammad Rizky Tama Wibowo.
Selanjutnya, contoh epistemologi. Sederhana dalam kehidupan sehari-hari ialah tentang bagaimana kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Misalkan contoh tentang kursi. Pernyataan ialah bagaimana cara kita mengetahui bahwa itu adalah kursi, dengan apa kita mengetahui kalah apa yang kita tangkap adalah benar-benar kursi. Pada mula kita menangkap keberadaan dan pengetahuan tentang kursi melalui panca indera, kemudian dianalisa oleh akal. Akal mengklasifikasinya sehingga menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang kursi. Itulah praktek sederhana atau contoh epistemologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini langsung ada definisi aksiologi. Definisi aksiologi berasal dari kata aksio, layak, pantas, dan logos, ilmu. Jun Surya Sumantri mengatakan bahwa aksiologi merupakan teori nilai yang berkaitan dengan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Maka aksiologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang sebenarnya. Selanjutnya, aspek aksiologi. Tujuan dasarnya yaitu menemukan kebenaran atas fakta yang ada atau sedapat mungkin ada kepastian kebenaran ilmiah. Contoh aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Karena aksiologi diantaranya ialah tentang etika dan estetika. Setelah kita mengetahui suatu ilmu pengetahuan, lalu kemudian dilanjutkan dengan kajian aksiologi, di mana aksiologi ini membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan. Apakah pengetahuan itu akan bermanfaat atau malah sebaliknya? Jika kita kaitkan dengan ilmu pengetahuan yang pernah kita bahas di awal, yaitu pengetahuan tentang kursi, maka apakah kursi itu bermanfaat apa tidak kepada kehidupan sehari-hari kita? Kajian tentang contoh ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam kehidupan sehari-hari sudah dipaparkan dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Mungkin presentasi dari kelompok kami ini sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Muhammad Ilham Masduki nggak ada ya? Di list salah satu anggota kelompok ini kan Muhammad Ilham Masduki, ada nggak? Nggak ada. Ada, Pak. Ada. Belum mempresentasikan, jadi mungkin bisa dijelaskan saja kira-kira apa gunanya ilmu ya. Silakan disampaikan. Silakan Muhammad Ilham Masduki. Gimana, Pak? Kurang jelas. Ilmu itu dibuat untuk apa kira-kira? Manfaatnya apa? Kenapa kita harus mengembangkan ilmu lah gitu kira-kira, coba dikasih resume sebentar aja. Untuk mencapai tujuan yang berskala universal. Tujuan dari siapa, Muhammad Ilham? Tujuan apanya maksudnya? Ya, tadi kan untuk mencapai tujuan yang berskala universal kan. Nah, tujuan siapa yang mau dicapai oleh adanya ilmu itu? Ya, kenapa harus ada tujuan gitu kira-kira lah. Oke ya, mungkin kalau ada pertanyaan dari kelompok yang lain silakan. Kenapa harus ada ilmu sih ya? Dan sejak kapan adanya ilmu itu ya? Ada pertanyaan atau komentar yang lain? Kalau tidak ada, mungkin saya akan
menyampaikan materi yang akan saya sampaikan ya. Oke. Oke, sebentar. Baik, ilmu pengetahuan ya. Hari ini kita bahas tentang ilmu pengetahuan. Silakan nulis nama lengkap, kelas, nama lengkap, dan NIM sambil saya menjelaskan. Ilmu pengetahuan, jadi gabungan antara ilmu dan pengetahuan. Bisa ya, Pak ya? Oke, suaranya masih clear, dengar? Kedengaran, Pak. Oke, thank you. Sorry agak nggak bisa ya. Ilmu pengetahuan jadi gabungan antara ilmu dan pengetahuan. Ilmu itu berarti adalah formula-formula gitulah ya. Ilmu itu adalah sebuah formula atau sebuah konsep yang dipegang oleh manusia. Jadi ada konsep yang dipegang oleh manusia dan akhirnya ilmu itu menjadi pegangan. Jadi basicnya ilmu itu adalah kepada logika, kepada penalaran, kepada cara berpikir. Nah, jadi segala hal yang dihasilkan oleh pemikiran atau yang berbasiskan pemikiran itu adalah ilmu. Nah, sedangkan pengetahuan itu adalah sesuatu yang diketahui. Jadi melibatkan indera perasa, melibatkan segala proses empirik. Empirical proses yang kemudian dijadikan sebuah pengetahuan, jadikan sebuah pengingat-ingat gitu ya. Jadi kalau orang Sunda kadek gitu ya, mengingat itu pengetahuan. Misalnya api itu panas, diketahui api panas, itu jadi ilmu pengetahuan. Sehingga ilmu pengetahuan adalah logika dan experience. Jadi logika dan experience, empirical dan theoretical gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan itu gabungan antara teori dan empirik, pengalaman, experience. Nah, gabungan antara empirik dan theoretical itulah yang disebut dengan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kita ingin mengembangkan sebuah kapasitas, kita harus kuat dalam hal ilmu dan pengetahuan ya. Nah, jadi sejak kapan ilmu pengetahuan terlahir? Itu adalah sejak manusia itu ada ya, dari zaman Nabi Adam seluruh diajarkan nama-nama benda-benda. Ini batu, ini pohon dan sebagainya. Jadi ilmu itu sangat bergantung kepada nama. Bahkan ada kisah itu kisah variabel X ya. Variabel X itu kapan sih semenjak ada kok? Kalau kita belajar matematika itu berapa X gitu ya. Nah, jadi pada saat orang-orang Eropa dulu mengadop
ilmu-ilmu dari Spanyol, dari Andalusia, dari Baghdad gitu, mereka tidak memiliki padanan yang katanya sesuatu. Sesuatu itu dalam bahasa Arab syai'un. Syai'un itu sesuatu. Jadi sesuatu yang belum diketahui, belum ada, belum terdefinisikan itu disebut syai'un ya. Nah, di Arab syai'un itu di Eropa itu sesuatu itu enggak ada kata-katanya. Nah, sehingga itu disebut kai. Kai itu dari syai'un tadi. Jadi syai'un itu karena tidak ada padanya, dibikin kai. Kai itu X. Nah, itu sejarahnya bagaimana variabel X itu dihasilkan. Jadi karena tidak ada kata-kata sesuatu atau syai'un itu di Eropa. Nah, itulah munculnya variabel X ya. Jadi sejak manusia berpikir, sejak manusia berinteraksi dengan alam, itulah mulai ada ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu dibekali dengan kemampuan berpikir. Jadi kalau kita hidup sebagai manusia gitu ya, maka kita akan masih berpikir. Minimal kita berpikir secara tadi empirikal ya, secara berpikir secara pengalaman, secara rasa. Nah, rasa itu yang disebut dengan pengetahuan. Jadi kita tahu air itu dingin, air itu bisa membersihkan dan sebagainya, itu dari pengetahuan. Jadi ilmu saja tidak cukup tanpa pengetahuan, karena pengetahuan itu yang melihat empirical experience yang terjadi pada suatu proses. Ya. Nah, pasti ilmu pengetahuan manusia itu banyak. Tapi apakah dia bertambahnya sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi kekinian, update tidak, itu tergantung kepada kita semua. Nah, bagaimana hubungan ilmu pengetahuan dengan filsafat? Nah, jadi pengetahuan itu adalah bagian dari kajian filsafat ilmu. Jadi filsafat itu banyak. Salah satunya adalah filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu mempelajari pengetahuan. Ya, contohnya tadi, pengetahuan tentang sesuatu apa. Kayak kursi. Tadi kursi itu apa sih? Ya, kalau orang nggak tahu, kursi itu mungkin dianggap hiasan. Kursi itu mungkin dianggap patung gitu ya. Tapi kalau yang tahu kursi itu adalah tempat duduk. Itu adalah namanya kursi. Tempat duduk itu kursi. Sampai ada ayat kursi ya. Nah, itu adalah filsafat. Nah, kemudian bagaimana orang bisa membuat kursi? Itu adalah epistemologi. Dan aksiologi adalah akhirnya orang tahu bahwa tempat duduk itu namanya kursi, dan cara membuat kursi itu begini. Nah, itu filsafat ilmu. Jadi pengetahuan lahir sejak adanya peradaban manusia dan berkembang pesat sesuai dengan budayanya. Jadi mungkin kursinya ada yang dari kayu, ada dari batu, dari besi dan sebagainya. Itu budaya. Ya, mungkin ada juga yang kursinya pakai karpet ya, di daerah Afrika Arab sana, di Turki pakai karpet. Terus pengetahuan itu lahir dari aktivitas. Kenapa? Karena pengetahuan itu adalah experience, pengalaman, proses gitu ya. Jadi bahkan lahir dari aktivitas. Aktivitas itu menghasilkan sebuah kesimpulan, sebuah ketetapan, sebuah kesepakatan. Jadi kalau Anda beraktivitas, kemudian Anda tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu, ya sayang. Karena setiap pengetahuan itu lahirnya dari aktivitas. Jadi jangan sampai aktivitas Anda itu tidak menghasilkan sebuah pengetahuan, tidak menghasilkan sebuah keilmuan. Ya, makanya orang-orang ulul albab itu adalah orang-orang yang selalu berpikir, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, ya. Jadi ketika sedang berdiri, sedang duduk, dan selalu menghasilkan sebuah pengetahuan dan ilmu. Minimal Anda memiliki pengetahuan tentang rasa Anda sebagai manusia yang diberikan banyak karunia oleh Allah Subhanahu wa taala.
Itulah muncul pengetahuan. Nah, ketika hujan, Anda jadi memiliki rasa bahwa hujan itu karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika Anda sehat, Anda bernapas, Anda jadi tahu bahwa nafas Anda itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk menghasilkan ilmu yang berkualitas, pengetahuan yang berkualitas, maka aktivitas itu memerlukan metode. Metode itu cara. Metode itu adalah ketetapan konsep, ketetapan ketetapan prosedur. Jadi kalau mau ilmunya berkualitas, ilmunya bagus, ya metodenya harus bagus, metodenya harus jelas, harus clear. Makanya dalam ilmu pengetahuan, dalam masyarakat ilmiah, itu yang sering dilihat adalah metodenya. Metode Anda menetapkan masalah, metode Anda mengambil data, metode Anda menganalisa data, itulah yang dilihat kualitasnya. Ya, dalam jurnal-jurnal ilmiah itu metode itu sangat penting untuk digarap dengan serius. Nah, pada akhirnya pengetahuan itu akan melahirkan ilmu itu. Jadi ilmu itu adalah sebuah teori, sebuah konsep yang dihasilkan dari pengetahuan, dari experience. Jadi nggak bisa ilmu itu hanya berdiri sendiri, teori saja, tanpa ada experience, tanpa ada penelitian, tanpa ada uji coba, tanpa ada observasi. Dan sebaliknya, observasi, aktivitas, uji coba, eksperimen, dan sebagainya harusnya menghasilkan ilmu. Baik itu ilmu keberhasilan maupun ilmu kegagalan. Jadi kegagalan itu bukan sebuah hal yang sia-sia, tapi kegagalan itu ada ilmu di balik mengetahui apa penyebab kegagalan itu. Ya. Jadi jangan selalu pesimis. Jadi ketika kita gagal, belum berhasil, itu ada pengetahuan tentang kenapa itu gagal, kenapa itu belum berhasil. Ya. Nah, berikutnya adalah ilmu dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan, karena ilmu dihasilkan oleh pengetahuan. Dan pengetahuan juga didasarkan pada keilmuan. Misalnya, listrik itu bisa nyetrum gitu ya. Nah, kita diberikan ilmu bahwa arus listrik itu bisa menyetrum seseorang. Nah, kita tidak perlu harus mencoba arus listrik itu ya. Kita kesetrum dulu nggak perlu. Tapi berdasarkan ilmu begitu. Tapi bisa juga dicoba. Anda pegang arus listrik itu ya. Anda akan kesetrum dan itu Anda dapat ilmu ya. Kira-kira begitu ya. Itu adalah metodologi untuk mengetahui apakah kita merujuk kepada ilmu yang sudah baku, yang tadi disebut aksioma ya, yang tidak perlu diragukan lagi ya, bahwa oh itu begitu ya. Ya kalau kita misalnya makan sambal pedas pasti sakit perut lah, kira-kira begitu ya. Itu ilmu yang ilmu itu juga bisa dihasilkan dengan Anda eksperimen makan sambal, gitu, kira-kira begitu ya. Makan cabai yang banyak pasti pedas, perut sakit. Nah, kira-kira gitu. Nah, jadi seperti itu gambaran ilmu pengetahuan. Jadi dilahirkan dari aktivitas. Jadi bukan Anda itu belajar ilmu, tapi nggak ada korelasinya dengan aktivitas Anda. Jangan begitu. Justru tugas Anda adalah mengkorelasikan semua keilmuan yang Anda pelajari dengan semua aktivitas Anda. Dan berikutnya nanti Anda akan menghasilkan sebuah ilmu pada saat Anda mengkorelasikan keilmuan itu dalam aktivitas Anda. Jadi induktif dan deduktif nanti saya jelaskan berikutnya ya. Jadi itulah tugas kita. Jadi tidak cukup hanya Anda tahu tentang ilmu. Tapi bagaimana ilmu itu korelasinya dengan aktivitas Anda sehari-hari. Nah, kayak tadi berkaitan dengan ilmu kedokteran atau ilmu agama tentang nafas Anda. Bernapas karena ada kemampuan paru-paru ya menyedot dan mengembuskan udara oksigen. Itu secara medikal. Itu kemampuan paru-paru itu secara medik karena paru-parunya sehat dan sebagainya. Tapi dari sisi agama, paru-paru bekerja itu ya karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan paru-paru yang sehat sehingga masih berfungsi. Paru-paru digerakkan oleh otak. Otak bekerja karena ada suplai darah dan oksigen.
suplai darah dan oksigen karena jantung masih bekerja, ya, jantung memompa darah dan oksigen sampai ke otak, otak bekerja menggerakkan semua organ. Nah, makanya pada saat jantung berhenti berdetak, otak berhenti bekerja, ya sudah manusia itu mati, ya. Nah, bagaimana jantung tetap berdetak itu rahasia, ya, karena itulah ruh itu salah satu fungsinya adalah membuat jantung kita tetap berdetak, mengalirkan darah ke seluruh tubuh, ya. Nah, aktivitas itu memerlukan metode untuk menghasilkan tadi mencapai tujuan atau hasil yang maksimal. Ada metode, ada konsep, ada prosedur, ada kerangka kerja. Kayak kerangka acuan kerjanya ada. Ya, kalau Anda beraktivitas, tidak ada metodenya, tidak ada konsepnya, tidak ada kerangka kerjanya, yaitu aktivitasnya sia-sia gitu. Disitulah makanya perlu ada manajemen, perlu ada namanya perencanaan, karena supaya aktivitas Anda ada metode yang diterapkan. Nah, kenapa perlu metode? Supaya hasilnya berkualitas, supaya hasilnya maksimal, supaya efektif dan efisien. Itulah metode. Ya bisa saja kita melakukan sesuatu tanpa metode, ya asal jalannya. Seperti kita santai-santai, kita kongko-kongko, kita ngopi-ngopi. Gitu. Kalau tanpa metode kita bisa melakukan itu dan ya nggak ada hasil yang bisa kita dapatkan. Tapi kalau ada metode dalam ngopi-ngopi kongko-kongko itu, Anda bisa menemukan sebuah informasi, sebuah ilmu baru, sebuah kesimpulan yang bisa dijadikan pegangan dalam kehidupan seharian. Nah, berikutnya pengetahuan melahirkan ilmu-ilmu. Jadi semua ilmu itu dihasilkan dari pengetahuan, dari proses empirik yang dilakukan oleh para ilmuwan, para peneliti. Kalau kita tidak mendasarkan aktivitas kita pada sebuah metode yang tepat, maka aktivitas kita tidak bisa menghasilkan pengetahuan dan tidak bisa menghasilkan ilmu-ilmu. Nah, ini membutuhkan metode ilmiah, namanya metode yang memang dipakai oleh para praktisi, para akademisi, para ilmiah, para peneliti. Metode itu dipakai sehingga akurasinya, errornya bisa sangat rendah, sangat kecil sekali, ya. Contohnya kayak ilmu kedokteran, ya, ilmu pengobatan dan sebagainya itu evidence based knowledge. Jadi pengetahuannya, ilmunya berdasarkan evidence, berdasarkan hasil uji coba. Oleh karena itu ilmu dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan, ya. Misalnya ilmu obat harus sudah dipraktekkan, dan hasil praktek dijadikan ilmu. Saling satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Ya, jadi nggak bisa Anda hanya mendasarkan pengalaman saja tanpa ada metode untuk dijadikan sebuah ilmu. Dan ilmu itu tidak bisa diyakini akurat kalau belum diuji coba. Oleh karena itu kenapa ini tidak bisa dipisahkan, ya. Nah, inilah siklus ilmu, di mana ilmu itu berawal dari aktivitas mengamati, aktivitas kita merasakan sebuah dampak, sebuah perubahan, karena pemanasan global sehingga terasa panas, ya. Kita merasa suhu panas dan berikutnya kita jadi butuh untuk bagaimana menurunkan suhu yang panas itu, ya, sehingga lahirlah ilmu pengkondisian, namanya air conditioning, ya, pengkondisian udara dikondisikan. Nah, jadi ada ilmu pengkondisian udara, ya. Nah, ada pengetahuan bahwa karena panas kita perlu mengkondisikan udara, kita lakukan uji coba, ada metode kompresi dan sebagainya untuk mengkondensasi udara sehingga terjadi dingin. Udara itu dingin, nah itu yang dihembuskan. Nah, akhirnya jadi ilmu air conditioning, ilmu AC itu, ya. Itu berawal dari aktivitas. Ya, banyak sekali aktivitas-aktivitas kita yang menghasilkan pengetahuan dan akhirnya kita menggunakan metode untuk menghasilkan ilmu. Ini adalah siklus yang seharusnya bisa kita terapkan, kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Makanya saya tadi nanya, untuk apa sih ilmu itu diciptakan, untuk apa ilmu itu dihasilkan, ya, capek-capek menemukan ilmu.
Karena dalam aktivitas ini kita selalu menemukan masalah. Ada suatu permasalahan yang selalu kita hadapi karena adanya perubahan banyak hal ya, perubahan cuaca, perubahan usia kita, perubahan kebutuhan kita. Ya, ini semua adalah aktivitas. Dan kita mengetahui bahwa kita perlu menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Oh, kita butuh ini, butuh itu. Tadi disampaikan oleh Mas Duki tentang untuk mencapai goal yang ingin dicapai ya. Salah satu goalnya adalah permasalahan yang ingin diselesaikan atau kebutuhan yang ingin dipenuhi. Ya, itulah perlunya ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, sebetulnya ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang mandatori harus kita bangun pada diri kita karena kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita butuhkan dalam problematika kehidupan kita sehari-hari. Jadi tidak bisa kita melepas dari ilmu pengetahuan kecuali kita masa bodoh, apa adanya, tidak peduli dengan kondisi kita saat ini. Ya. Nah, pasti kita punya banyak permasalahan yang harus kita selesaikan atau kita punya target-target capaian. Nah, untuk mencapai target capaian itu kita perlu ilmu pengetahuan untuk diterapkan, untuk dijalankan, untuk diimplementasikan. Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan itu pada prinsipnya ada 3 bagian ya. Yaitu ilmu pengetahuan itu sekurang-kurangnya merujuk 3 itu pengetahuan itu sendiri, yaitu informasi yang ditangkap, diyakini, disimpulkan gitu ya. Nah, itu berasal dari aktivitas. Jadi ada aktivitas yang melandasi munculnya pengetahuan itu. Tanpa ada aktivitas, nggak ada pengetahuan. Dan aktivitas menghasilkan pengetahuan itu butuh metode. Pada saat Anda beraktivitas, misalnya ke gunung dan sebagainya, misalnya di pertanian dan sebagainya, kalau Anda punya metode mengamati, mendalami, mewawancarai, bertanya dan sebagainya, Anda akan dapat banyak pengetahuan. Makanya ada pepatahnya, malu bertanya sesat di jalan. Kenapa? Karena nggak tahu. Jadi pengetahuan itu salah satunya adalah metode bertanya. Kita harus bertanya. Kita harus mengecek, memverifikasi, memvalidasi. Jadi kalau malu bertanya, ya ini tersesat karena nggak bertanya. Nggak tahu. Ya, akibatnya aktivitasnya salah, sesat. Termasuk kita bertanya tentang apakah aktivitas kita saat ini itu bermanfaat atau tidak. Kita harus bertanya. Baik bertanya kepada diri sendiri maupun bertanya kepada orang lain. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan malu-malu untuk melakukan konsultasi, untuk bertanya, untuk berguru kepada orang lain. Nah, bertanyalah. Dari pertanyaan itu akan muncul kegiatan aktivitas lain untuk menemukan jawaban dari pertanyaan itu ya. Ilmu adalah suatu kekumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Jadi pengetahuan tadi diuji coba, dirangkai, disimpulkan secara sistematis, itulah jadi ilmu. Jadi ilmu itu dihasilkan dari banyak pengetahuan atau dari beberapa pengetahuan yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas tadi. Ya, makanya ilmu pengetahuan itu ada sejak manusia itu ada. Karena begitu ada aktivitas, ada pengetahuan, dan akhirnya ada ilmu. Ilmu berarti semua pengetahuan yang dihimpun dengan perantara metode ilmiah. Nah, metode ilmiah inilah yang perlu kita garis bawahi ya, perlu kita tebali, ya, perlu kita kasih warna merah juga nih. Ya, metode ilmiah itulah yang menjadi kunci inti dari kemajuan peradaban. Ya, orang yang ilmiah adalah orang yang selalu berpikir untuk menjaga kualitas hidup. Contohnya falsafah rajin pangkal pandai atau falsafah hemat pangkal kaya.
Ya, jadi kalau mau kaya itu harus hemat, harus bisa nabung, dan kemudian bisa memberdayakan sumber daya keuangan, maka Anda akan kaya. Dan harus rajin dalam hal ini. Itu adalah ilmiah, metode ilmiah. Jadi sebetulnya budaya luhur, budaya bangsa kita itu budaya ilmiah sebetulnya. Tapi karena budaya leluhur kita juga sekarang tidak dilestarikan, tidak dipraktekkan, ya akhirnya negara kita, bangsa kita menjadi bangsa yang kurang ilmiah, bangsa yang jauh dari keilmian, sehingga semakin tertinggal, semakin mundur gitu. Ya, terkait masalah ekonomi, kita jauh ketinggalan. Masyarakat kita banyak yang di bawah hidup layak, ya. Nah, itulah akibat tidak adanya ilmu pengetahuan karena tidak memiliki metode ilmiah. Berikutnya menurut peneliti yang lain, ya, ilmu adalah suatu kumpulan pengetahuan yang berguna dan praktis. Kumpulan pengetahuan yang diketahui oleh seseorang kemudian digunakan pada praktek dan suatu metode untuk memperoleh pengetahuan. Jadi selain mengetahui sesuatu, juga adalah sebuah metodenya itu untuk memperoleh pengetahuan. Jadi bolak-balik sebenarnya. Jadi pengetahuan itu dipakai atau menghasilkan pengetahuan dari aktivitas dengan menerapkan metode ilmiah tadi. Jadi metode ilmiah tadi untuk menghasilkan ilmu dari sebuah aktivitas. Ya, jadi ilmu itu banyak sekali. Bisa kita temukan, bisa kita ciptakan, bisa kita create dari aktivitas yang kita lakukan menggunakan metode ilmiah. Kemudian ilmu tidak bersangkutan dengan kehidupan praktis dan tidak dapat mempengaruhinya, kecuali dalam cara yang paling tak langsung. Ya. Jadi ilmu itu tidak langsung pengaruhnya. Ya. Jadi ilmu itu dipakai oleh seorang menjadi landasan rujukan konsep pemikiran yang kemudian diterapkan. Itulah ilmu. Jadi ilmu itu bukan suatu alat, ya, seperti openg, tang, itu bukan. Ilmu itu adalah pengetahuan saja yang ada di otak. Kemudian dipakai manusia untuk menyelesaikan sebuah problematika atau sebuah target-target yang ingin dicapai. Nah, kesimpulannya apa ilmu? Ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif. Jadi rasional itu apa? Berdasarkan pada logika otak. Kognitif itu berdasarkan pada rasa. Rasa atau tadi yang disebut dengan aktivitas tadi, ya, menghasilkan rasa, experience. Ya, ada experience, ada rasa. Dengan berbagai metode berupa aneka prosedur dan tata langkah. Jadi bagaimana kita menggabungkan antara pemikiran dan rasa dengan metode dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis, ya, mengenai gejala-gejala kealaman, misalnya panas, hujan, kelembapan dan sebagainya, rasanya kerasa gitu, ya, dan ilmunya juga ada ilmu tentang cuaca dan sebagainya. Kemudian kemasyarakatan, bagaimana perilaku, kebutuhan masyarakat, konflik-konflik yang ada di masyarakat, kesenjangan dan sebagainya, atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, ya, bagaimana etika moral itu bisa dibangun di masyarakat. Berikutnya untuk memperoleh pemahaman dan memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan. Jadi ujung dari keilmuan itu adalah untuk memberikan penjelasan dan berikutnya diterapkan. Jadi jangan sampai ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita ketahui itu tidak menjelaskan apa-apa. Kita tidak paham dan kita tidak jelas, ya ujung-ujungnya kita tidak akan menerapkan. Kenapa? Ya karena tidak ada pemahaman. Makanya ilmu itu dari apa dulu, tentang objeknya, ini ilmu apa, kemudian bagaimana ilmu itu dikembangkan, dan apa manfaatnya. Supaya kita paham, kita tahu keilmuan itu ilmu apa, bagaimana ilmu itu dibuat, terus untuk apa manfaatnya. Kalau kita tahu manfaatnya ilmu itu, pasti pada akhirnya kita akan senang menerapkan ilmu itu. Akhirnya kita akan mendapatkan dampak atau impact dari ilmu itu.
Nah, impact itu impact positif atau negatif kita tahu. Kalau sesuatu itu benda berimpact negatif, kita akan menjauhi. Nah, kalau suatu itu berimpact positif, kita akan mendekati dan akan menerapkan ilmu itu. Ya. Jadi ilmu itu menjadi guidance bagi kita, menjadi penunjuk jalan hidup kita. Maka hidup kita harus mengacu kepada sebuah ilmu. Kalau kita sebagai orang Islam, kita mengacu kepada Al-Quran dan Hadis. Itu adalah ilmu pengetahuan di situ. Pengalaman dari nenek moyang, ya, dari zaman Nabi Adam dan seterusnya. Itu ada di situ ilmu dan pengetahuan. Apa yang terjadi, bagaimana dulu ada Nabi Nuh dan sebagainya. Nabi Nuh anaknya nggak taat dan sebagainya. Ilmu pengetahuan. Oh, ada kisah-kisah, peristiwa-peristiwa, proses terjadi pada masa lalu yang berdampak negatif, yang berdampak membahayakan, atau ada peristiwa-peristiwa yang positif, yang membangun optimisme, membangun semangat kerja, semangat hidup dan sebagainya. Itu ilmu pengetahuan, ya. Baik, silakan menulis nama lengkap dan NIM yang sudah menulis. Terima kasih. Bapak, mohon maaf, kelompok 3 dari kelas B katanya mau presentasi, Pak. Mau sekarang? Tadi perwakilannya bilang mau hari ini, Pak. Oke, siapa yang mau di-co-hostkan? Co-hostnya siapa co-hostnya? Sebentar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur hanyalah milik Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa berkumpul di ruang virtual ini untuk melakukan perkuliahan seperti biasanya. Terima kasih pada Bapak dosen yang telah memberikan waktu pada kami untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok 3 kelas B ingin mempresentasikan materi mengenai filsafat ilmu. Kami beranggotakan 5 orang. Pertama ada Fatih Junius, saya sendiri. Kedua ada Amelia Sekar. Dan ketiga ada Mila Sabella. Terus keempat ada Muhammad Reza. Kelima Rifsan Muhammad Fatwa. Dan terakhir ada Rika Hartatin. Penjelasan yang pertama yaitu apa itu ontologi. Ontologi adalah the theory of being, qua being, atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ontologi mengkaji sesuatu yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amelia Sekar Lestari.
Epistemologi adalah bagian yang mengkaji dengan penciptaan pengetahuan dengan fokus pada bagian pengetahuan diperoleh dan menyelidiki cara yang paling valid. Pengertian epistemologi adalah sebuah studi filosofis tentang hakikat, asal-usul, dan batasan pengetahuan manusia. Selanjutnya adalah contoh epistemologi. Jika tadi kita membahas mengenai rumah, maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengetahui bahwa sesuatu tersebut disebut sebagai rumah? Pada awalnya, kita akan mengetahui keberadaan pengetahuan mengenai rumah melalui panca indera yang kita miliki. Kemudian, selanjutnya informasi yang kita dapatkan melalui panca indera akan dianalisa oleh akal yang kita miliki. Akal yang akan mengklasifikasikan segala informasi yang kita terima menjadi sebuah ilmu pengetahuan tentang rumah. Selanjutnya akan disampaikan oleh Rika Hartati. Aksiologis. Secara etimologis, aksiologis berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu aksios, yang berarti nilai, dan kata logos berarti teori. Jadi, aksiologis merupakan cabang filsafat yang mempelajari nilai. Dengan kata lain, aksiologi adalah teori nilai. Surya Sumantri mendefinisikan aksiologi sebagai teori nilai yang berkaitan kegunaan dari pengetahuan yang diperoleh. Aksiologi dalam Kamus Bahasa Indonesia 1995 adalah kegunaan ilmu pengetahuan bagi kehidupan manusia. Kajian tentang nilai-nilai khususnya. Aksiologi adalah nilai-nilai sebagai tolak ukur kebenaran, etika, dan moral sebagai dasar normatif penelitian dan penggalian, serta penerapan ilmu. Contoh aksiologi terdiri membahas tentang manfaat dari ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Ranah dari aksiologi ini adalah etika dan estetika. Apabila kita membahas tentang ilmu pengetahuan mengenai rumah, maka dengan aksiologi kita dapat mengetahui apakah rumah memberi manfaat untuk kehidupan kita. Misalnya dengan kita bisa mengetahui bahwa sesuatu itu adalah rumah. Kita bisa dengan mudah untuk menentukan di mana kita akan tinggal, tempat seperti apa yang nyaman, dan kita bisa mengenali bahwa rumah itu adalah hal yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Itulah contoh dari aksiologi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila Sabella. Jenis ontologi ada 3. Yang pertama, ontologi bersahaja. Segala sesuatu dipandang dalam keadaan sewajarnya dan apa adanya. Yang kedua, ontologi kuantitatif dan kualitatif. Dipertanyakannya mengenai tunggal atau jamaknya, dan dikatakan ontologi kualitatif juga berangkat dari pertanyaan apakah yang merupakan jenis kenyataan itu. Yang ketiga, ontologi monistik. Jika dikatakan bahwa kenyataan itu tunggal adanya, keanekaragaman, perbedaan, dan perubahan dianggap semu belaka. Pada gilirannya, ontologi monistik melahirkan monisme atau idealisme dan materialisme. Selanjutnya adalah manfaat ontologi. Yang pertama, membantu mengembangkan dan mengkritisi berbagai bangunan sistem pemikiran yang ada. Yang kedua, membantu menyelesaikan masalah relasi. Dan yang ketiga, dapat mengeksplorasi secara mendalam pada masalah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Reza. Contoh belum ya. Contoh ontologi di bidang pendidikan. Visi misi lembaga pendidikan atau sekolah. Di dalam lembaga pendidikan atau sekolah, visi misi merupakan komponen yang harus ada. Karena visi misi merupakan perjalanan yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Maka dalam ilmu filsafat, pendidikan visi misi yang merupakan identitas dari suatu lembaga pendidikan atau sekolah yang harus dapat membuktikan dan mengeksistensikannya.
Jadi visi misi tidak hanya terpampang dan hanya bacaan saja, tetapi juga harus ada pembuktiannya. Ada eksistensi dan menunjukkan bahwa lembaga pendidikan ini ada dan tujuan diciptakannya suatu lembaga itu sendiri. Cabang ilmu filsafat epistemologi. Cabang filsafat yang membahas ilmu pengetahuan, kebenaran dan menjadi sarana produksi pengetahuan. Sekian. Contoh-contoh di kehidupan sehari-hari. Ontologi rumah. Pada zaman sekarang, banyak sekali model dan bentuk dari rumah, semisal rumah susun dan apartemen yang dimana bentuk rumah tersebut tidak ada pada zaman dahulu. Menurut Plato, realitasnya adalah ide atau gambaran yang membuat kita selalu mengenali tentang rumah. Meskipun kini banyak model dan bentuk rumah, namun ide tentang rumah ini yang membuat kita tetap mengenali bahwa yang kita lihat adalah rumah. Terima kasih. Sekian, saya kembalikan ke moderator Patih. Ya, terima kasih pada teman-teman yang sudah memperhatikan. Mungkin hanya ini saja yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan yang mau bertanya. Tadi memproduksi ilmu ya. Apa maksudnya memproduksi ilmu? Ontologi itu apa? Epistemologi itu memproduksi ilmu. Nah, para ilmuwan, para peneliti, para akademisi itu mereka itu memproduksi ilmu. Kalau para pebisnis mereka memproduksi keuntungan. Ya, pendidik itu memproduksi manusia-manusia yang berilmu. Nah, jadi kita portofolionya itu mau memilih menghasilkan uang, menghasilkan ilmu, atau menghasilkan manusia yang berilmu. Kita tinggal bisa milih gitu ya. Jadi Anda jangan nervous kalau Anda tidak menghasilkan uang. Tapi memang portofolio kita bisa saja menghasilkan ilmu. Atau portofolio kita bisa saja menghasilkan manusia yang berilmu. Atau portofolio kita menghasilkan manfaat bagi orang lain. Itu juga bagian dari sebuah produktivitas. Jadi sekarang ini kan bangsa kita itu digeser semuanya namanya keberhasilan, namanya capaian. Itu kalau menghasilkan uang yang banyak, menghasilkan jabatan yang tinggi. Begitu ya? Betul nggak kira-kira begitu? Akibatnya apa? Keilmuan, kemudian etika, moral, itu tidak ada yang berminat ke sana gitu, karena nilai-nilai digeser kepada hedonisme, kepada material, kepada jabatan. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena tidak memahami tentang filsafat ilmu ya. Tidak memahami tentang filosofi dari kehidupan ini. Bahwa ternyata portofolio itu banyak, tidak hanya sekedar menghasilkan material, menghasilkan posisi, tapi kita juga bisa menghasilkan ilmu, manfaat, konsep, menghasilkan orang-orang yang berkualitas, menghasilkan cita-cita yang sangat tinggi. Itu juga bagian dari keberhasilan manusia gitu ya. Nah, jangan disempitkan ya. Terjadi penyempitan, akibatnya banyak hal-hal yang dilewatkan yang tertinggal ya. Oke, silakan yang mau bertanya dan komentar. Semuanya sudah nulis kelas, nama dan NIM ya. Sudah, Pak. Oke, apakah ada yang bertanya, komentar? Oke, bila tidak ada mungkin kuliah bisa kita akhiri, dan terima kasih, ini luar biasa grup 1 dan grup 3 dari A dan B ini luar biasa sudah memaparkan, semakin membedah, semakin mendalami tentang hakikat kehidupan kita dilandaskan pada sebuah keilmuan gitu. Jadi kita harus membangun kualitas diri kita
berlandaskan ilmu. Jadi bukan berlandaskan kepada ego, kepada nafsu, kepada kebiasaan, kepada hal-hal yang rutin, tidak. Tapi kita mendasarkan semuanya pada keilmuan yang valid, ilmu yang memang kita akui, kita yakini bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian mungkin kuliah siang ini. Nasrul minallah wa fathun qarib. Hadanallahu yakum wa wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.